Satu, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas INFB Praktikum 2 yang beranggotakan saya sendiri Irna Aulia. Saya Nisina Islamahira. Saya Khaira Uma. Di sini kami akan mendemonstrasikan website yang sudah kami buat di WordPress, yaitu website Prodi Teknologi Rekayasa Komputer, yang merupakan tugas akhir untuk memenuhi mata kuliah penerbitan dan grafika. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan halaman pertama, yaitu halaman beranda. Di sini terdapat logo dari TRK, kemudian ada menu beranda, profil, dosen, akademik, output, galeri, kontak, dan search. Kemudian di sini ada button untuk mari mengenal kami yang akan langsung terhubung ke halaman profil. Selanjutnya ada prospek jurusan, prestasi mahasiswa, dan mata kuliah program studi. Kemudian kita bisa mengklik lihat lebih banyak untuk langsung terhubung ke halamannya. Kemudian selanjutnya terdapat deskripsi umum dari program studi TRK. Dan ada jumlah mata kuliah, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah SKS. Selanjutnya ada bagian mata kuliah. Dan di sini ada button yang bisa untuk langsung terhubung kepada halaman mata kuliah. Dan jika kita ingin melihat salah satu dari mata kuliahnya, kita bisa melihat deskripsinya di bagian lihat lebih banyak. Selanjutnya ada formulir untuk bertanya. Dan selanjutnya ada kenapa harus program studi ini, yang berisikan deskripsi alasan harus masuk program studi ini, kemudian ada prestasi, jalur penerimaan, dan profil alumni. Dan terakhir ada foto dari mahasiswa TRK, kemudian bagian footer ada logo dari TRK, kontak us yang berisi email, nomor telepon, dan alamat dari SV. Kemudian ada tautan yang berisi menu, dan ada sosial media TRK. Misalkan saya ingin mengklik Instagram TRK, maka akan langsung terhubung ke halaman Instagramnya dan halaman YouTube-nya, misalkan. Kemudian di sini ada tombol yang akan langsung menuju ke bagian atas. Jadi pengguna atau user dari website ini tidak perlu men-scroll lagi ke bagian atas. Kemudian ada bagian profil, yaitu profil program studi. Profil program studi ini berisi deskripsi umum, visi misi, video program studi, kemudian ada alamat atau Google Maps-nya, dan ada kampus tour yang jika diklik akan terhubung ke halaman kampus tour yang merupakan denah dari gedung-gedung yang ada di Sekolah Vokasi IPB. Kemudian ada buku panduan akademik. Selanjutnya ada sambutan dekan. Kemudian sejarah program studi. Struktur kepengurusan program studi. Fasilitas. Fasilitas ini ada fasilitas dari kampus Cilibende yang bisa kita klik dan berisi foto-foto dari ruangan yang ada di kampus Cilibende.
Kemudian ada kampus Gunung Gede. Halaman ini berisi ruangan dan alat-alat apa saja yang ada di kampus Gunung Gede. Kemudian ada virtual tour yang jika diklik akan langsung terhubung ke halaman virtual tour SP. Selanjutnya ada filosofi logo baru program studi. Di halaman ini adalah penjelasan dari logo yang sudah kelompok kami buat. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisrina. Berikutnya, saya akan menampilkan bagian dari dosen dan akademik. Sebelumnya, pada website kami juga dilengkapi dengan favicon yang menggunakan gambar identitas program studi yang telah kami buat. Sekarang masuk ke halaman dosen, terdapat 2 halaman. Yang pertama itu halaman profil tenaga pendidik. Pada bagian ini akan menampilkan foto-foto dosen. Jika diklik, akan menampilkan biodata dosen. Berikut riwayat mengajar dan riwayat pendidikannya. Pada halaman prestasi juga terdapat foto-foto dosen. Nah, jika diklik pun akan sama, akan menampilkan biodata dosen, riwayat pendidik, dan riwayat mengajarnya. Kemudian masuk ke bagian akademik. Pada bagian akademik ini terdapat 5 halaman. Untuk halaman pertamanya akan menampilkan mata kuliah program studi. Pada halaman ini akan menampilkan list-list mata kuliah yang akan dipelajari pada program studi teknik rekayasa komputer. Untuk contohnya, salah satu mata kuliahnya yaitu instalasi dan perawatan komputer. Pada halaman ini kita bisa men-next pada mata kuliah selanjutnya maupun bisa mundur ke mata kuliah yang sebelumnya. Berikutnya masuk ke halaman 2 dari akademik, yaitu menampilkan software pembelajaran program studi. Pada page ini akan menampilkan software-software yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sebagai contohnya, Visual Studio Code. Jika diklik akan menampilkan pada link dari website Visual Studio Code untuk bisa mahasiswanya untuk mendownload. Kemudian pada halaman ketiga itu agenda kegiatan program studi. Pada halaman ini menampilkan foto-foto kegiatan yang telah dilakukan oleh program studi. Seperti ini tampilannya. Juga ada bagian untuk melihat post berikutnya, juga ada bagian untuk melihat post yang sebelumnya. Kemudian ada bagian halaman beasiswa. Pada halaman ini akan menampilkan info beasiswa yang saat ini sedang dibuka. Untuk sementara, berikut beberapa list beasiswa yang dibuka.
Pada halaman terakhir di bagian akademik itu ada informasi pendaftaran. Pada informasi pendaftaran akan menampilkan 3 jalur seleksi untuk masuk ke sekolah vokasi IPB. Salah satu contohnya itu melalui jalur USMI. Di sini akan menampilkan proses seleksinya mulai dari pendaftaran, proses dari sekolah, dari siswa, juga proses pengumuman penerimaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nisrin. Baik, terima kasih Kak Hera. Selanjutnya saya akan izin share screen untuk menampilkan website yang telah kami buat. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan menelusuri menu output, di mana pada menu output ini terdapat 5 page. Yang pertama di sini terdapat page learning outcomes, atau yang biasa disebut hasil pembelajaran, yang berisi informasi seputar keahlian yang akan didapatkan dari lulusan program studi ini. Kemudian yang kedua terdapat page program prospek jurusan, yang dimana pada page ini akan ditampilkan beberapa peluang kerja yang akan tersedia di masa depan apabila berkuliah di program studi ini, di mana pada page ini juga disajikan fitur page to new post yang apabila ditekan, pengunjung website akan dapat langsung diarahkan ke laman baru yang berisi deskripsi karir, peran dan tanggung jawab, sampai penghasilan dari prospek kerja yang dipencet tadi. Kemudian untuk page yang ketiga, terdapat page prestasi program studi, di mana pada page ini terdapat informasi yang berisi tentang program studi ini berhasil meraih banyak sekali prestasi yang diantaranya telah kami rangkum dan kami cantumkan dalam page ini. Di sini juga terdapat fitur page to new post yang apabila ditekan, pengunjung website dapat langsung diarahkan ke halaman baru yang berisi penjelasan lebih lengkap seputar prestasi tersebut. Nah, kalian bisa menekan gambarnya maupun tulisannya. Ini apabila kita tekan gambarnya. Di sini dijelaskan deskripsi lebih lanjut seputar prestasi tersebut. Selanjutnya kita ke page yang keempat. Terdapat page cerita alumni, yang dimana pada page ini berisi nama serta angkatan alumni, moto hidupnya, kesibukan, pengalaman kuliah, sampai pencapaian setelah mereka lulus yang kami dapatkan dari beberapa narasumber kami, yaitu alumni program studi teknologi rekayasa komputer. Kemudian kita ke page yang kelima, yaitu page kerjasama mitra dan proyek, di mana pada page kerjasama mitra dan proyek ini terdapat informasi yang berisi seputar mitra-mitra atau perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan program studi teknologi rekayasa komputer ini. Kemudian di sini juga kami telah menyajikan kerjasama yang terjalin oleh vokasi IPB dengan mitra luar. Berikut ini merupakan logo-logo dari partnership-nya. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu galeri, yang terdapat 2 page, yaitu video program studi dan foto kegiatan program studi. Kita ke page yang pertama, yaitu video program studi. Di mana pada page ini terdapat page video program studi yang telah kami cantumkan beberapa video yang kami dapatkan dari berbagai sumber seperti sosial media, Instagram maupun YouTube. Nah, video-video ini dapat di-play sesuka pengunjung website. Misal kita play videonya.
Kemudian kita ke page selanjutnya, yaitu page foto kegiatan program studi. Di mana pada page ini berisikan momen-momen yang telah dilewati oleh mahasiswa-mahasiswi program studi teknologi rekayasa komputer dari tahun ke tahun yang telah kami kumpulkan menjadi satu di dalam website kami untuk mengenang memori para alumni maupun mahasiswa-mahasiswi angkatan saat ini. Di sini juga terdapat fitur slider galeri yang berguna untuk mempercantik tampilan galeri di sini. Nah, di sini terdapat tulisan yang menjelaskan kegiatan dari foto yang tercantum. Nah, di bawahnya ini adalah kumpulan foto-fotonya. Misal kita tekan buttonnya, ini bisa geser. Nah, di sini ada deskripsinya, sedang kumpul bersama, kemudian kita geser lagi, ini kegiatan sedang buka bersama. Ini juga bisa kita geser. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu menu kontak. Yang dimana pada page ini tersedia data-data, kontak, maupun sosial media dari program studi ini, agar pengunjung website dapat menghubungi ketika ingin melihat informasi lebih lanjut, ingin bertanya sampai memberi masukan, dan lain-lain. Selanjutnya juga terdapat fitur Maps, yang dimana fitur Maps ini dapat memudahkan pengunjung website untuk menemukan lokasi di mana tempat program studi ini berada. Nah, Maps ini dapat kita perbesar maupun perkecil ukurannya agar dapat lebih jelas. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat fitur Send a Message, yang dimana fitur ini dapat memudahkan pengunjung website supaya apabila ingin memberikan pesan tertentu, bisa langsung mengirimkannya di sini. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan preloader dari kelompok kami. Yang menggunakan identitas logo kelompok kami. Nah, tadi adalah preloadernya. Dan setiap website kami, di setiap page-nya, kami menggunakan motion atau pergerakan-pergerakan agar dapat mempercantik penampilan dari website kami. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga website yang telah kami buat ini dapat bermanfaat bagi program studi yang bersangkutan, bagi para mahasiswa baru, maupun seluruh pengunjung website yang ingin mencari informasi seputar program studi teknologi rekayasa komputer ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.